Ada nama-nama yang dikenang karena prestasinya, ada yang dikenang karena tragedinya, dan ada yang dikenang karena hilang begitu saja, tanpa menyisakan apapun. Amelia Earhart adalah yang terakhir, dan karena itu, dialah yang paling banyak meninggalkan pertanyaan, pesawat yang hilang, pilot yang tidak kembali, dan jejak yang tenggelam di Pasifik. Namun, sebagian orang percaya bahwa ia tidak sekadar hilang. Ia menghilang di tempat yang salah pada waktu yang salah dengan terlalu banyak rahasia di sekitarnya. Sebelum dunia mengenalnya sebagai pilot perempuan paling berani abad itu, Amelia sudah menunjukkan tanda bahwa ia bukan anak biasa. Ia gemar memanjat pohon, ia membuat roller coaster liar dari kayu bekas, ia lebih suka lumpur dan udara bebas ketimbang pesta dansa. Suatu hari, usia 10 tahun, ia menyaksikan pertunjukan udara kecil. Ayahnya berkata, "Lihat Amelia, itu masa depan." Ia memandang pesawat itu berputar di langit, senyumnya mengembang. "Suatu hari, aku akan ada di sana," ucapnya pelan. Tak ada yang menganggap serius kata-katanya, tapi Amelia menganggapnya janji. Pada 1920, Amelia mencoba terbang untuk pertama kalinya. Saat pesawat naik dari daratan, ia merasakan sesuatu yang tidak dirasakannya selama ini, kebebasan absolut. Ketika pesawat mendarat, ia berkata, "Aku harus terbang, apapun harganya." Ia bekerja sebagai perawat, telepon operator, asisten fotografer, apa saja, hanya untuk mengumpulkan cukup uang pelajaran terbang. Guru pertamanya, Netta Snook, berkata, dia bukan hanya ingin belajar terbang, ya, dia ingin mengalahkan langit. Dan ia melakukannya. Amelia memecahkan rekor ketinggian perempuan pada 1922. Ia menyeberangi Atlantik sebagai perempuan pertama pada 1928. Ia kemudian melakukannya lagi sendirian pada 1932. Setiap kali dunia berkata tidak mungkin, Amelia menjawabnya dengan mesin pesawatnya. 1937, Amelia ingin menutup kariernya dengan sesuatu yang hanya bisa dilakukan orang gila atau jenius, mengelilingi bumi dari Miami, melewati Afrika, India, Asia Tenggara, Australia, Pasifik, lalu kembali ke Amerika. Ia tak sendirian. Navigator terbaik di masanya, Fred Noonan, ikut. Sosok serius, akurat, namun punya masa lalu kelam dengan alkohol. Pesawat mereka, Lockheed Electra 10I, dipanggilnya Flying Laboratory. Perjalanan awal berjalan mulus. Mereka melewati Brasil, Senegal, Sudan, India, Bangkok, dan Darwin, semua nyaris tanpa insiden. Hingga akhirnya, rintangan terbesar menunggu, Samudra Pasifik. Tujuan mereka berikutnya adalah Pulau Howland, sekuil tanah selebar 2 landasan pacu di tengah samudra sebesar benua. Navigator paling mahir pun bisa tersesat. Apalagi bila radio tidak bersahabat, jam menunjukkan pukul 2.45, Amelia berkomunikasi ke kapal Coast Guard Itasca. "Kami dalam keadaan baik, penerbangan lancar." Namun seiring matahari naik, masalah mulai muncul. Frekuensi mereka tidak cocok, antena pesawat bermasalah, dan Itasca hanya bisa menangkap sepatah dua patah kata. Gelombang radio memantul di permukaan laut, awan menebal, dan Pulau Howland sekecil titik kertas menghilang dari pandangan. Pukul 6.15 pagi, suara Amelia terdengar terburu-buru. "Itasca, kami harus berada dekat kalian, tapi kami tidak bisa melihat kalian." Fred Noonan memeriksa peta. Suara dia terdengar tegang. "Jika kita melewati pulau itu, Amelia, tidak ada apa-apa di depan sana, hanya air." Amelia mencoba tetap tenang. "Kita akan menemukannya, Fred. Kita harus 6.45. Amelia semakin gelisah. "Kami terbang di ketinggian 1000 kaki, bahan bakar mulai menipis." Itasca mencoba memberi sinyal asap, namun dari kabin Electra, Amelia hanya melihat hamparan biru yang tak berujung. Pukul 7.42 pagi. Inilah kalimat terakhir yang dunia dengar. "We are on the line 157 sampai 337. We will repeat this message. We are running north and south." Setelah itu, sunyi total, tidak ada ledakan,
dan tidak ada percikan, tidak ada pesan darurat. Kapal Itasca menunggu, pilot lain memanggil, pangkalan meminta Amelia merespons, tetapi langit hari itu tidak mengembalikan Amelia Earhart. Presiden Roosevelt memerintahkan pencarian masif, 66 pesawat, 9 kapal perang, termasuk USS Colorado dan USS Lexington. Ribuan mil persegi disisir, namun hasilnya sama. Tidak ada apa-apa, tidak ada Amelia, tidak ada Electra. Sementara itu, rumor mulai muncul. Ada serpihan di karang Nikumaroro, ada sinyal radio dari pulau terpencil. Ada penduduk yang melihat seorang perempuan kulit putih diseret tentara Jepang. Apakah Amelia jatuh ke laut atau mendarat darurat? Yang jelas, tidak ada bukti yang benar-benar menyelesaikan teka-teki ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada 4 teori yang banyak dibicarakan. 1. Teori kejatuhan di laut, crash and sink. Ini teori paling umum. Amelia kehabisan bahan bakar, tidak menemukan Howland, dan jatuh ke Pasifik. Electra tenggelam dalam hitungan menit. Kelemahan teori ini, tidak ada serpihan apapun yang pernah ditemukan. 2. Teori Nikumaroro, castaway teori. Pada 1940, tulang manusia ditemukan di Pulau Nikumaroro. Awalnya diklaim milik perempuan Eropa, lalu dibantah, lalu dianalisis ulang puluhan tahun kemudian, hasilnya tidak konklusif. Penduduk setempat pernah melihat sepatu perempuan, kotak navigasi, dan bagian pesawat, tetapi semuanya hilang oleh waktu. 3. Teori ditangkap Jepang. Foto lama dari Kepulauan Marshall menunjukkan sosok perempuan berambut pendek mirip Amelia duduk di dermaga. Di belakangnya, kapal Jepang. Banyak ahli membantah foto itu, banyak yang tetap percaya. 4. Teori konspirasi pemerintah AS. Ada teori Amelia sedang menjalankan misi mata-mata atas perintah Roosevelt. Pesawatnya diturunkan, data disembunyikan, dan hilangnya adalah cara menutup operasi. Hingga kini tidak ada bukti nyata, namun pertanyaan tetap hidup. Amelia Earhart mungkin hilang di Pasifik, namun warisannya tidak. Ia membuka jalan bagi generasi perempuan untuk terbang lebih tinggi, lebih jauh, lebih bebas. Ia membuktikan bahwa langit bukan milik gender tertentu, melainkan milik keberanian. Hingga hari ini, Amelia tetap menjadi misteri terbesar penerbangan. Bukan karena ia hilang, tetapi karena ia terbang terlalu jauh untuk dikejar sejarah. Dan mungkin di suatu tempat di dasar Pasifik, di bawah kilometer air biru, sisa pesawatnya masih ada, diam, menunggu. Seperti legenda yang tak pernah benar-benar pergi.